apa ngono jabekeng ini bikin macet 4 orang. Kadang-kadang sudah ada ambulan lewat, Tetap tidak mau di keluar. lampu merah itu mereka enggak mau keluar, padahal Tidak posisi bergeser. ini emergensi sekali. Yuk ambil posisi. Garis depan edisi hari ini saya kedatangan teman-teman juga. Ya, masih teman-teman saya juga ini. Itu dikenal dengan para relawan atau pengawal ambulans. Bisa dibilang juga seperti malaikat tak bersayap. Oke, ini saya sapa dulu. Ada Bro Fandi. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Ada Mas Bayu. Siap. Ini Mas Bayu teman lama saya. Ini matching sekali jaketnya, Jaket nasional ini, Kak. nasional. Iya. Dibikin di Jakarta. Iya, Pusat. di pusat. Saya bisa dapat satu. Cuma untuk anggota IA saja. Orang lain enggak bisa. Oke, ini Mas Bayu sama Bro Fandi ini apa? Kok pakai jaket merah hitam? Oke, jadi di sini Katanya kan pengawal ambulans. Nah, ini Bro Fandi dulu, saya bisa tahu kira-kira apa pekerjaan dari Bro Fandi ini. Oke, jadi di sini ketika bertanya kenapa kami memakai jaket ini? Karena ini adalah petanda bahwa mereka ini adalah anggota resmi Indonesian Escorting Ambulance yang biasa dipanggil memandu ambulans, Memandu ambulans. relawan pemandu ambulans. Indonesia Escorting Ambulans. Ambulance. Jadi pengawal ambulans. Iya, jadi begini, banyak yang masyarakat bilang kami ini pengawal ambulans. Kalau di dalam IA itu kami bukan pengawal ambulans. Pengawal apa? Kami cuman hanya memandu ambulans. Memandu. Jadi kami ini adalah tim medik berjalan. Ya seperti PSC 119. PSC itu apa? Public Safety Center. Itu kegawatan darurat. Jadi kalau misalkan ada emergensi itu bisa langsung hubungi PSC 119. Kayak kecelakaan begitu. Oh, Atau tidak ada rumah warga yang agak di dalam, baru jauh dari rumah sakit. Jadi kebetulan umpamanya keluarga mereka ada yang sakit, Iya. mereka itu yang bakal ke sana. Oke. Jadi kalau bisa mereka rawat di sana. Kalau memang tidak bisa ya mereka bawa sampai di rumah sakit begitu. Oke, siap. Jadi pekerjaannya adalah memandu ambulans. Tapi kan ambulans ada sirene. Kenapa mesti dipandu? Jadi begini, pastinya saya membangun organisasi ini dari 2018 ya. Oh, jadi Bro Fandi yang bangun ini di Gorontalo. Oh, mantap. Jadi tidak gampang saya membangun organisasi ini karena saya di sini membangun sejarah dulu. Bangun sejarah. Sebelum di ACC oleh pusat untuk dibangun IA di Gorontalo. Oh, maksudnya membuat citra baik dulu di Gorontalo. Iya. Saya kira sejarah bagaimana? Sejarah. Jadi kenapa mesti ada organisasi di suatu wilayah tersebut? Mungkin karena Gorontalo ini karena kurangnya macet. Kesadaran masyarakat. Masyarakat. Jadi saya buat suatu sejarah yang mungkin IA pusat akan ACC tersebut. Jadi saya di situ karena masih banyak masyarakat yang kurang kesadaran terhadap ambulans atau mobil-mobil emergensi lainnya. Ya. Jadi saya bangun organisasi tersebut. Oke. Nah, jadi untuk visi dan misi IA ini adalah visi untuk agar supaya masyarakat itu tanggap dan peduli terhadap ambulans. Dan untuk misinya kami sebagai relawan kami ingin memperlancar jalannya ambulans. Jadi di Gorontalo Bro Fandi pertama kali sendiri. Iya, Sendiri dulu, belum ada teman-teman, belum ada. masih kesepian. Masih sendiri dia Oke, membangun. sebelum kita lanjut
pembicaraan yang nanti saya rasa ini akan menarik. Di pusat sendiri itu saya pernah dengar bahwa dibentuk oleh Mas Nova. Iya, betul. Mas Nova Widiatmoko. Iya. Yang dari awalnya cuman komunitas kecil, grup WhatsApp, tiba-tiba jadi besar dan saat ini sudah ada berbagai macam koordinator di wilayah untuk Indonesia Escorting Ambulance. Nah, ini kalau teman-teman yang ada di Gorontalo sendiri sudah ada berapa orang yang jadi anggota Indonesia Escorting Ambulance ini? Kalau untuk anggota resmi itu sudah 15 orang. Di Gorontalo? Iya, sudah dengan sekalian pengurus. Sudah sekalian pengurus. Jadi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga. Berarti ada anggarannya. Ada. Tapi katanya tidak menerima upah. Nah itu. Jadi slogannya kita itu berbuat tanpa berharap. Berbuat Tanpa berharap. wes, kena di hati. Iya, saya sedikit ngobrol dengan Mas Bayu. Katanya tidak menerima imbalan jasa. Iya. Tapi kan ini ya pekerjaan. Apa memang real untuk kemanusiaan? Atau Kalau mau memang teman-teman ini sudah kaya, tidak perlu. Kalau mau dibilang pekerjaan ya ini bisa dibilang hobi, Hobi? bisa juga dibilang ya kita memang relawan dan hobi kita membantu orang. Hobi Seperti membantu. itu. Jadi kalau untuk masalah tadi kayak Kak bilang untuk dananya atau Ya. apa ya alhamdulillah kita sudah kaya. Maksudnya kita semua 98% kita memang ada kerja. Oh, punya pekerjaan Punya masing-masing. pekerjaan masing-masing. Ada sebagian orang yang masih kuliah. Oke. Ah, Itu dan- pekerjaan juga. Kalau itu ya itu apa ya? Masih pelajar ya? Ya, masih mahasiswa. Oke. Masih mahasiswa. Yang lain? Yang lain kebanyakan sudah punya kerja masing-masing. Ada yang di rumah sakit. Oke. Ada yang di rumah makan. Yang Oke. pastinya Owner rumah makan seperti Mas Bayu. ya Owner ini sudah mau promosi rumah makan. Oke, ada PNS juga? PNS ada. Ada. Luar biasa. Dan PNS-nya itu lumayan jauh juga sih dari sini. Tempatnya? Tinggalnya di mana beliau itu? Tinggalnya di Limboto, tapi kerjanya di Kuandang. Kuandang. Iya. Oh, jadi di semua daerah ada anggota dari Escorting Indonesia ini. Iya, dari Bone Bolango ada. Bone Bolango ada. Kota ada. Kota ada. Kabupaten ada. Nah, ini kalau saya pernah lihat teman-teman dari Indonesia Escorting Ambulance ini kan nongkrongnya tiap malam. Ya enggak malam juga. Ya kalau kita begini. Siang ada. Kalau dari prinsip saya pribadi loh ya. Kalau prinsip saya itu ketika saya ada waktu, ya saya luangkan waktu dulu untuk kemanusiaan. Iya. Jadi kalaupun saya umpamanya sibuk dalam satu hari itu saya sibuk, saya cari waktu untuk 1 atau 2 jam untuk misi kemanusiaan. Seperti itu. Jadi tinggal pintar-pintarnya dari kita saja untuk mengatur waktu. Nah, itu dapat informasi bahwa ada ambulans lewat bagaimana? Alhamdulillah Korwil kita dari pertama dia sendiri untuk membangun Dia itu, membangun. dia setiap dia bukakan jalan untuk ambulan, ketika sampai di rumah sakit dia minta kontaknya, kontak. dan beliau sudah membuat List. grup Grup di WhatsApp. Dengan Grup di orang-orang WhatsApp. rumah sakit. Entah itu driver atau perawatnya, beliau sudah minta sekalian. Jadi sekarang yang kita yang baru masuk ini sudah merasakan grup tersebut. Jadi ketika ada informasi dari rumah sakit atau dari PKM atau puskesmas, mereka sudah info di dalam WhatsApp tersebut. Oke. Gitu. Ini kalau lagi memandu
memandu ya? Iya, Bukan mengawal. bukan mengawal. Cuma kadang-kadang orang apa dulu Bilang pengawal. salah satunya ya anggota kepolisian. Kadang-kadang kita kalau lagi memandu begitu ketemu mereka kita disuruh berhenti, Iya. kadang-kadang juga diperiksa surat-surat. Dia bilang Oh jadi Iya. masih diperiksa. awal-awalnya Berarti begitu. belum berteman. Awal-awalnya begitu. awal-awal. Masih sementara membangun. Membangun. Ya kata kasarnya kita ya kucing-kucingan dengan polisi. Setiap nanti kalau ada polisi kita pindah Berarti tidak ada ke SIM. belakang. Kalau SIM-nya lengkap, cuman Apa ya, yang tidak ada? kegiatan kita itu kan yang Oh yang masih perlu iya, disosialisasikan. masih perlu disosialisasikan lagi. Itu. Nah, ini hanya apa namanya? Harusnya ada cerita. Saya pengen dengar cerita. Seperti apa di lapangan pernah melakukan pendampingan? Pendampingan apa? Pengawalan. Memandu. Saya agak susah juga mencari pemandu, pendamping atau Jadi kalau untuk pengawal itu ya pasti kita sudah bertentangan dengan kepolisian. Nah, tapi kita di sini cuma memandu ambulans. Oh, kalau pengawal patwal. Iya. Kita di belakang dari itu. Jadi pemandu. Jadi kita itu kalau misalkan driver ambulans sudah menginfokan tentang kondisi pasien, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan di lapangan tersebut. Nah, jadi dari situ sampai kalau misalkan kita sudah mendapat jalan yang sudah free, itu ambulans kita lepas. Kita sudah lepas Kita sudah ambulannya. lepas itu. Oh, jadi memang kalau tidak ada lagi hambatan, kendaraan sudah sedikit dilepas. Tapi kalau itu tugasnya kita di situ sebenarnya setiap ada kemacetan saja. Jadi pas lagi macet didampingi, pas udah tidak macet Kita dilepaskan. lepas, iya. Karena enggak mungkin juga kita kan cuma bermotor, sedangkan ambulan itu kan cc-nya otomatis lebih besar. Jadi kalau jalan lowong kita enggak bisa menyamai kecepatan mereka. Oh, gitu. Jadi tugas kita cuma di kemacetan saja. Contohnya di lampu-lampu merah di Andalas itu memang macetnya lumayan di situ. Jadi kalau ya itu sih saya balik lagi ke kenapa IEA ini bisa dibentuk. Karena kesadaran dari masyarakatnya yang kurang. Dan itu bukan cuma dari kita ya, ada juga dari anggota kepolisian yang memang sering mengawal dengan kita. Mereka juga sering lihat kadang-kadang sudah ada ambulan lewat, Tetap tidak mau di keluar. lampu merah itu mereka enggak mau keluar padahal Tidak posisi bergeser. ini emergensi sekali. Ya, Orang jadi di mau dalam nggak lagi mau, berpacu untuk memperjuangkan hidup. kadang-kadang di dalam mobil yang nutupi ambulan itu kadang-kadang mereka putar musik atau apa. Iya. Lah itu tugasnya kita untuk menyadarkan mereka. Kadang-kadang kita kalau suruh DP kata kasar bahasa Gorontalo suruh pinggir begitu, ya kita bilang baik-baik, Pak permisi ada ambulan gitu. Kalau dia bilang sapa ngana. Kadang banyak yang begitu. Ada yang maki, Ada yang maki, ada yang marah, bahkan ada yang sempat manggil fight. Oh tidak apa-apa. Kalau Mas Bayu kan agak besar. Ada banyak kita Terus sering apa yang walaupun sampai dilakukan? sekarang tetap begitu. Apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan kita juga kan ada SOP juga kan. SOP di lapangan juga kita ada. Jadi ya mau ndak mau kita meredam lah. Kita bilang mohon maaf Pak, soalnya ini ambulan lagi emergensi atau pasien. Sekarang kita kembalikan kalau seandainya keluarga Bapak yang begitu, terus dapat kemacetan begini bagaimana? Iya. Jadi kita balik lagi begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang luluh. ada yang luluh, ada juga yang masih bandel. Masih apa ya? Tidak mbak dengar. Apa nguni jaga backing ini? Begitu. Iya. Mungkin mereka anggap ini belum familiar, belum tersosialisasi pekerjaan dari teman-teman escorting. Padahal ini sangat mulia, bisa membantu orang yang di dalam ambulans itu bisa tertolong dengan cepat. Iya. Alhamdulillah. Kadang-kadang ya kalau orang pikir itu ini kan dorang ini kan ambulan. Ada sirene, ada lampu rotator dan dorang kendaraan emergensi yang diprioritaskan lah nomor 2. Iya. Yang pertama kan damkar. Iya, damkar. Sekarang orang balik tanya, apakah kalian sadar di dalam ambulan itu ada yang emergensi, ada yang entah itu napasnya tinggal 1-2 atau hidupnya tinggal
sedikit. berapa menit lagi, apakah kalian sadar? Iya. Dan kebanyakan memang orang tidak sadar akan hal itu. Mereka tahu ada ambulan di belakang, Tapi mereka cuek. tapi mereka cuek. Apain, kasih biar ke sana saja. Iya. Toh masih lampu merah juga. Iya betul. Atau tidak, apalagi abang-abang bentor itu yang kita pe jalan. Begitu kan. Iya. Nah, Mungkin jadi ya oknum-oknum ya. jadi mau tidak mau kita ya harus turun tangan untuk masalah itu. Ya mohon maaf, bukan untuk menyaingi kepolisian, enggak. Iya. Cuman ya kita juga ada hati lah. Iya. Seandainya keluarga saya yang di situ bagaimana? Kan Jadi seperti seharusnya itu. semua memahami. Iya. Seperti itulah. Sudah mulai mau nangis ini Mas Bayu. Ini terjun di organisasi kemanusiaan seperti ini, ada pengalaman hidup sendiri atau mau bergabung di sini gara-gara mungkin ada kejadian pribadi begitu? Kalau saya pribadi Iya, Mas Bayu. Kalau saya pribadi ini mungkin bercerita ke belakang mungkin ya, Iya. ke kehidupan saya mungkin. Dulu waktu saya masih SMK di STM kelas 1 ya. Iya. Kelas 2 kalau tidak salah, itu kelas 2. Saya sempat kecelakaan. Iya. Saya kecelakaan, dan posisi saya kecelakaan itu kaki saya ini patah. Memang patah. Sampai mohon maaf ini dia punya tulang itu keluar. Wis. Dan di situ itu ndak ada yang membantu saya di situ. Iya. Jujur ini memang pribadi saya bukan cerita mengada-ngada ya. Iya. Sampai kenapa saya ketika saya sehat itu saya memang Berniat. berniat ingin membangun suatu organisasi yang oke lah, kata kasarnya bikers, anggota motor, klub motor, tapi kita saya ingin ada jiwa kemanusiaannya di situ. Jadi dulu saya sempat mendirikan sebuah klub motor. Iya. Sempat saya sampaikan juga ke teman-teman bagaimana kalau orang seandainya ada banjir Iya. atau ada orang kecelakaan, orang bantu. Tapi tanggapan dari teman-teman kayak apa nggak bilang ini, orang ini cuma anggota motor, jadi oke lah, orang fun-fun saja. Khusus cuman main-main saja. Cuma sekedar ya touring, Ngumpul, gitu, ngumpul-ngumpul, ngopi. ngopi, cuma gitu. Dan berjalannya waktu saya ketemu dengan ini komunitas IA, bukan dengan Bang Fandinya, tapi dengan komunitasnya di Facebook. Oh, di Facebook. Ketika itu saya lihat anunya mereka kayak serasi dengan kemauan saya. Iya. Saya japrilah korwilnya dan sampailah saya di sini. Sampai detik Gitu. ini. Sampai detik ini. Jadi Bangga nggak? kalau bangganya ya apa ya? Kalau bangga iya, rasa bangga ada. Baru kepuasan untuk menolong orang itu ada. Sangat. Walaupun saya sesibuk apapun, kadang-kadang istri saya sampai marah-marah. Ya. Tapi ketika ada banjir, saya minta izin ke dia. Boleh ndak saya mau bantu orang? Iya. Gitu. Tetap Kadang-kadang dikasih. istri juga kadang nggak mau, tapi ya dengan pasti ada janji-janji lah begitu. Iya. Seperti Kalau itu. dari Bro Fandi sendiri ada pengalaman apa? Mungkin keluarga yang memang sakit tiba-tiba di ambulans terlambat penolongan apa seperti apa? Iya sih, saya juga dari pengalaman juga ada. Itu oma saya yang sakit, itu dari rumah sakit Otanaha sampai di rumah sakit Al Sabu dan terjebak macet di bagian pertokoan. Wah, itu memang area yang sangat macet. Macet sekali. Macet sekali. Dan di situ saya tahu orang-orangnya acu tak acu. Nah itu sampean tahu sendiri kan? Iya. Sampai kenapa kita ada itu ya karena itu. Nggih. Seandainya mereka tidak begitu ya kita juga tidak mungkin berdiri seperti Iya. itu. Jadi memang harus ada ini organisasi seperti ini. Iya, betul sekali. Dan mungkin masih banyak orang yang belum kenal dan belum tahu. Iya, sebanyak. Jadi kami di sini ya cuman sempat waktu awal-awal bangun itu sempat viral di portal Gorontalo. Viralnya Dan di karena situ, apa? Ya, Viralnya karena apa? Ini Mas Bayu ketawa ini. Viralnya berarti lucu ini. ya viralnya karena itu. Karena banyak sekali masyarakat yang Mengeluhkan ya karena apa? Bunyi
sirene atau rotatornya? Ya banyak keluhan masyarakat yang di situ itu. Jadi alhamdulillah itu yang dulu. Sekarang tidak. Sekarang tidak. Akhirnya yang sekarang sudah ada masyarakat yang mendukung organisasi Mendukung ini. Kita sempat kalau tidak salah itu masuk portal itu 3 kali. 3 kali. Karena apa? Dan 3-tiganya itu orang mengeluh semua dengan adanya kita. Iya, jujur. Sampai kita diundang loh di warung kopi. Dia bilang kalau seandainya Ngoni, DP kata kasar ini, kalau seandainya Ngoni memang bisa jelaskan kenapa Ngoni bisa bakawal, kita undang Ngoni di warung kopi. Torang datang dan kebetulan orang itu cuma pengurus 3 orang dengan anggota 2 orang. Dan dia orang yang di portal ini dia bawa preman 1. Asli. Saya enggak main-main ini, asli. Orangnya masih ada, mungkin kalau dia lihat ini mungkin dia japri saya mungkin, dan kebetulan juga dia Sudah anggota? bukan anggota sih, maksudnya cuma Relawan juga? bukan Berteman? relawan. Nah, cuma apa ya? Dia itu temannya teman saya seperti itu. Maksudnya sampai sekarang masih tidak suka? Oh, itu sudah terselesaikan. Oh, itu juga miskom sih sebenarnya. Oke. Apa ya? Yang ngawal itu bukan kita. Orang lain? Orang lain yang ngawal. Tapi masih dari organisasi yang sama? Bukan. Bukan? Orang lain, orang luar. Bikers lain. Bukan dari IEA. Oke, lanjut. Jadi dia bawa preman? Dia bawa preman dan 1 anggota kepolisian. Maunya mau pukul ini? Bukan pukul juga, maksudnya mungkin premannya itu untuk mengamankan dia. Kepolisian dan juga kepolisian untuk mengamankan. menjelaskan bahwa kerjaan kita ini salah. Seperti itu. Dan kita datang, kita turuti maunya dia. Kita datang dengan maksudnya baik-baiklah. Kita enggak mau cari masalah di sini. Betul. DP kata kasar orang cuma mau luruskan ini sampai kenapa terjadi begini. Betul. Dan pada saat itu boleh saya cerita sedikit ini? Boleh. Dan Banyak juga boleh. Pada saat itu dia sempat cerita katanya sepulangnya dari beliau nongkrong, beliau jalan di Jalan Andalas. Ketika itu jam 8:30 malam. Dan mengeluhnya dia bahwa ada anak kawal ambulan arogan katanya. Katanya arogan, sirennya dibunyikan, memang ulang-ulang dibunyikan, klakson. Pokoknya arogan lah. Ugal-ugalan di jalan lah. Ugal-ugalan. Dan dia ini kaget, beliau ini hampir jatuh di got. Hampir jatuh di got beliau. Dari situ beliau marah. Karena kebetulan teman beliau ini juga satu organisasi dengan kita. Anggotanya kita juga. Terus habis itu dia bikin status di Facebook. Dia bikin status, dia bilang teman saya juga ada anggota relawan, tapi tidak macam Ngoni yang arogan begini. Iya. Dia bilang begitu. Oh, pokoknya banyaklah kata-katanya. Baru dia bilang kalau bisa kita mau panggil Ngoni nongki. Maksudnya baku dapadang nongki begitu. Oke. Orang japri dia. Kapan kira-kira orang mau baku dapa? Dia bilang besok malam. Oke, orang datang. Kita datang sama-sama, pengurus sama teman-teman kita datang. Saya lihat kebetulan preman itu juga teman saya. Jadi sampai dalam hati kok sampai dia panggil preman, memangnya kita ini mau baku pukul. Saya bilang begitu. Akhirnya sudah kita datang. Datanglah anggota kepolisian di situ. Sudah dia cerita sudah masalahnya dia ketika kemarin malam itu hampir masuk di got itu. Dan saya cuma katakan begini sama dia. Sampean hafal enggak plat nomornya? Iya. Motornya warna apa? Plat nomornya apa? Seandainya, ini janji saya, seandainya itu anggota saya siap kasih keluar dia. Tapi kalau bukan anggota saya, boleh enggak statusnya itu dihapus? Iya, Dan di kita Facebook. bicara baik-baik di sini. Dia bilang oke, kita jelaskan. Jadi di WhatsApp kita itu kan ada grup. Iya. Di situ setiap teman-teman yang habis ngawal pasti ada laporannya di situ. Semua pasti ada laporan. Dan kita lihat dari pagi teman-teman ada yang ngawal sampai maghrib. Iya. Habis itu putus maghrib, mereka lanjut lagi jam 12 malam. Dan itu kejadiannya dari jam 8:30. Jadi dari anggota kita memang tidak ada. Iya. Dan kebetulan juga warna motor yang dia sebut Tidak ada tidak ada di kita. di anggota.
tidak ada di anggota kita. Ya jadi itu mau tidak mau ya dia meminta maaf ke kita, dan itu memang bukan kita, dan kita ditugaskan kalau tidak salah dengan itu Pak kepolisian itu, dia bilang begini, sekarang kalian petugas cari itu yang Ugal-ugalan. bakawal ambulans selain ngoni. Seperti itu, daripada ngoni penama merusak, jadi ngoni cari itu, dia bilang begitu. Jadi buat teman-teman yang sering mengawal ambulan di luar dari kita, ya mohon maaf, kita bukannya mau usir ngoni dari jalan untuk bakawal, cuman ya seandainya ada apa-apa orang yang mau kena. Betul. Seperti itu. Mendingan gabung saja Iya. supaya kalau ada komplain jelas ada organisasinya. Organisasinya Kalau sendiri-sendiri kan mau komen ke siapa? itulah, dan kita juga ada SOP. Ya oke. Ada SOP-nya kita. Jadi kalau memang ada anggota yang cara membukakan jalannya kasar atau meminta jalannya kasar, ketika ada laporan ya kita kasih Evaluasi sanksi lagi. Kita kasih sanksi ke beliau, bukan evaluasi lagi, langsung saya kasih sanksi. Sanksinya apa? Ya sanksinya itu ya dari pengurus sendirilah. Boleh tahu sanksinya apa? Paling sanksinya dimarahi. Oh gitu. Kalau memang sudah fatal ya kita kasih SP. Push up. Begitu. Kalau push up kita enggak. Tidak. Kita enggak mengadakan push up di komunitas. Indonesia Escorting apa namanya? Ambulans. Itu selain mengawal ambulans, apalagi yang dilakukan? Katanya tadi sebutnya banjir. Ya, jadi begini. Turun banjir juga. Nah, Indonesian Escorting Ambulance itu di dalam ADRT juga itu diterapkan rescue. Jadi di sini kan kita bukan cuma bergerak di ambulans saja, tapi di bencana-bencana alam lainnya itu kami turun. Ya. Nah, jadi kami di sini kami ingin membantu masyarakat. Intinya membantu dalam semua persoalan kebencanaan sosial lah. Iya. Jadi Bergerak di semua. sosial. Jadi beberapa tempat yang banjir kemarin Di Suwawa. Iya, alhamdulillah dari banjir pertama sampai terakhir kita ada. Di mana itu di Kabupaten Bone Bonebolango. Bolango di Alale situ. Terus di bagian sana lagi Suwawa Selatan ada. di Bone Pantai sana, Bone Pantai ada juga. Bulawa ya. Di Bulawa. Di Bulawa sana. Kalau yang kemarin viral dibahas demo, Kami ada. Demo juga kita ada. Tapi kita apa kaptennya netral. tidak mendukung pendemo, Kita tidak tidak mendukung pendemo, kita tidak mendukung kepolisian. Ngurusnya Tugas apa? kita cuma membukakan jalan untuk ambulans. untuk ambulans lagi ya. Ya, jadi di situ selain kita untuk membukakan jalan untuk jalur emergensi, kami di situ untuk kalau misalkan terjadi itu seperti kemarin kan tes mahasiswa dengan kepolisian. Jadi yang mahasiswa luka-luka itu yang kami akan tangani. Cuman ya itu dorong langsung main bawah saja. Main angkut Iya, bawa ke rumah sakit. Tapi dalam mengurai perkumpulan dari mahasiswa yang mendemo kemarin, ada tidak yang ada nggak ambulans yang lewat dan tiba-tiba terkurung di situ, tidak bisa bergerak? Alhamdulillah itu Kemarin sebelum terjadi crash mahasiswa dengan kepolisian itu ada beberapa ambulans lewat. Jadi kami sudah koordinasi dengan kepolisian bahwa ambulans ini emergensi, pasien yang di dalam itu Sito, dan alhamdulillah kepolisian juga respon dengan itu. Nah ini kan pekerjaan begini juga ada resikonya. Iya. Resikonya juga ini kalau di banjir, apalagi kalau banjir bandang, ya kita tidak tahu bagaimana diri kita ini ya. Kalau di demo ya siap-siap kepala pecah kan, Batu atau dikira musuh. Nah ada nggak pengalaman seperti itu di lapangan? Kalau pengalamannya banyak ya, Kapten. Sampai sempat kita juga kena gas air mata. Menangis bersama. Pokoknya kalau kami sudah di lapangan tersebut, kami sudah pasrah. Apa yang mau terjadi itu tanggungan sendiri. Tanggungan sendiri kita. Yang namanya juga relawan. Iya. Jadi kita tanggung resikonya lah. Seperti itu. Jadi memang sudah siap lahir Jadi batin. susah senang kita sudah rasa.
Sudah berjalan berapa tahun di Gorontalo untuk Indonesia Ini Escorting? sudah 2021 sudah jalan 4 tahun. Mhm. Sudah 4 tahun dan sudah banyak yang dilalui, Iya, banyak pahit manisnya ya. Iya. Banyak yang mana? Pahitnya atau manisnya? banyak pahit. Pahitnya lebih banyak sih daripada manisnya. Tapi kalau saya pribadi manisnya nanti saya terima di akhirat saja. Asik. Seperti itu. Kalau pahitnya bolehlah sekarang pahit. Susah-susah dahulu lah. Tapi kan sekarang usahanya lancar. Alhamdulillah. Ini kalau lagi saya juga langganan. Cuma karena sudah pindah di sini di Limboto jadi agak sudah jarang makan. Ini juga owner loh ini. Owner juga. Rumah makan loh ini. Wow. Iya. Rumah makan apa? Eh, Kalau disebut berbayar ini. nanti japri saja. Nanti gampang lah kalau untuk beriklan. Tapi tunggu, Bro Fandi memang asli Gorontalo juga. Saya besar di Gorontalo, cuman aslinya Manado, lahir di Manado. Oh, besar di Gorontalo, Lahir di Manado. lahir di Manado. Kalau ini tidak perlu ditanya, dari panggil aja Mas Bayu. Iya, kalau Mas Bayu ini saya berteman, beliau punya bengkel, beliau juga punya rumah makan. Makanya banyak melakukan hal-hal yang positif, Tuhan balas dengan memberikan Amin. banyak Amin. rezeki. Begitu juga dengan Bro Fandi. Kira-kira apa yang menjadi harapan teman-teman ke depan dari Indonesian Escorting ambulans ini? Bro Fandi dulu. Jadi kalau untuk saya memperbanyak untuk menjalankan misi kemanusiaan ya. Berkarya dan juga kreatif dalam membangun suatu organisasi agar supaya masyarakat senang, kami juga ikut senang. Oke. Kalau Mas Bayu? Bisa diulang pertanyaannya? Ini lagi mikir lagi mikir usaha ini. Lagi mikirin gimana itu pecelnya di sana. Jadi ini kan tadi Bro Fandi menyampaikan harapan ke depan dari Indonesian Escorting Ambulance ini kan. Kalau dari Mas Bayu harapannya seperti apa? Kira-kira mau bertambah anggotanya atau mungkin ada dukungan anggaran dari pemerintah? Berharapnya ke sana? Angan-angan itu. Kalau itu angan-angan ke depan, angan-angannya kita semua itu. Harusnya disokong dengan anggaran ya. Iya. Karena teman-teman di lapangan ini kan juga perlu uang bensin, uang makan. Tapi kembali lagi orang bilang itu kan kenapa suka sendiri. Iya. selalu pasti akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau secara pribadi saya sangat mengapresiasi, sangat senang dan utamanya saya bangga karena masih ada teman-teman yang mau membantu saudara-saudara kita yang lagi kesusahan, terutama yang ada di ambulans. Karena sering juga saya kalau di jalan itu lihat ambulans kadang kalau tidak terkawal ya memang harus membunyikan sirene berulang-ulang, bahkan menekan klakson secara berulang-ulang dan alhasil ternyata yang di depan itu pakai headset. Bukan main sakit hati itu. Itu yang kita sering rasakan. Kadang-kadang kita dimaki-maki, ya kita sabar aja lah. Kalau Di sini kita cuma relawan. kalau dimaki, diludahin, Sering. ya dimarah-marah itu sudah biasa bagi kita. Pernah tidak ada kejadian di mana lagi sendiri tiba-tiba ada yang ya kalau orang tidak suka lah pasti dia bilang tunggu ngana. Ya sudah banyak sih. Pernah Kalau itu dipukul? banyak sih, Kak. Pernah nggak dipukul? Kalau dipukul, kalau saya pribadi belum. Kalau hampir dipukul ya. Ya, yang itu preman itu, bukan? Oh bukan. preman Ada lagi? Ada lagi. Kita ketika di jalan. Ada juga waktu kita mengecek ala-ala sebelum banjir. Iya. Tengah malam itu kita sempat ada orang mabuk datang. Iya. Dia bilang, "Mbak apa ngondi di sini? Tidak mau banjir ini. Percaya pak kita." Pokoknya dia PP kata kasar kalau orang Tuhan bilang ini. ini bakuku dia di situ. Memang di muka 4 orang ini. Menurut orang-orang
bagaimana kira-kira? Oh, teman satu ada yang takut, ada yang sudah kasih biar saya dia. Kalau dia bakornya baru orang mau maju gitu. Maksudnya maju ya, maju lewat coba dia. Semua lari. Tapi tetap terlewati. Yang Alhamdulillah. Terlewati. Cuman kemarin yang kejadian yang saya dapat terakhir itu informasi sih, informasi dari teman saya. Ketika ada pohon tumbang di jalan apa ya? Agus Salim. Bukan. Di semua ke arah rumah sakit sana di Wonggaditi, di PMI. Ada pohon tumbang dan kebetulan BPBD juga ada dan kita sudah meminta izin bahwa kita ingin membantu bersama BPBD tersebut dan mereka juga mengiyakan, ya silakan. Oke. Jadi tugas kita di situ ada sebagian yang ikut memotong kayunya, ada sebagian yang mengatur lalin. Otomatis kalau pohon tumbang begitu kan pasti macet kan. Betul. Nah, jadi peran kita di situ kita mengatur lalu lintasnya. Dan ada satu orang, entah itu dia, pokoknya kayaknya dia agak berwibawa begitu naik mobil. Dia lewat. Apa nguni jabekeng ini? Bikin macet 4 orang. Dia bilang begitu. Iya. Pakai mobil dinas. Mobil dinas kurang tahu ya. Kurang tahu. Pokoknya sekelas mobil mewah lah begitulah. Oke. Berjas? Kalau berjasnya tidak, tapi enggak berjas, menggunakan kayaknya memang orang ada berwibawa. Jabatan kayaknya. Berarti dia mirip anggota. Anggota masyarakat. Kurang tahu juga dia itu siapa. Dan dia bilang begitu. Dia bilang begitu ke depan. Ya teman-teman cuma bisa. Ya sapu dada. Iya. Belum masih untung sapu dada. Kita mau lawan. Kalau sabungan. Kita mau lawan salah. Iya betul. Jadi kita cuma bisa bersabar saja. Banyak guncingan sih ke kita. Cuma kita bersabar. Bersabar dan moto dari saya. Sapa ngana sapa kita. Iya. Ngana terserah ngana mau bikin apa, yang kita bikin ini. Iya, ini kalau ngana terserah. Ini membantu banyak orang. Sudah seharusnya masyarakat ini mulai mengetahui tugas dan fungsi dari teman-teman Indonesian Escorting Ambulance. Jadi tidak hanya memandu ambulans, tapi juga mereka membantu di tempat-tempat yang kayak terkena bencana, terus juga kebakaran. Pokoknya multifungsi. Iya. Pokoknya di mana ada rescue, insya Allah kita di situ ada. Di mana ada masalah, di situ ada kalian. Masalah apa dulu ini? Kalau masalah keluarga kita tidak. Yang penting masalahnya masalah yang membantu banyak orang. Iya, insya Allah. Bukan masalah keluarga. Kalau masalah keluarga lain lagi itu. Tapi begini, itu kan tadi Mas Bayu curhatnya bahwa kalau mau turun sering minta izin ke istri. Kalau yang jam 12 malam ada nggak yang minta izin ke istri untuk kayak banjir? Itu kan turunnya pasti membantu malam-malam. Iya. Istri pernah marah nggak? Ya kalau marah ya sering, istri saya marah sering. Cuman ya bagaimana ya, yang penting. Pernah tidak dikasih selimut pulang rumah? Oh kalau masalah itu enggak, alhamdulillah istri saya enggak seneko-neko itu sih. Oh yes. Paling kalau dia cuma dia kata kasar, dia pukul di hati saja. Nah, begitu. Itu yang bahaya. Pukul di hati itu yang paling bahaya. Dia jaga pakai dengan kata-kata. Mendingan dipukul secara fisik. Oh begitu ya? Iya, jangan pukul di hati. Karena kalau pukul di hati ya hancurnya juga hati. Tunggu, kenapa kita sudah lari ke situ? Waduh, ini bahaya. Semua tak turun sih. Ini bukan lagi bincang-bincang soal sosial, tapi sudah masalah curhatan hati nih. Aduh. Oke, kita balik tadi. Kalau izin keluar untuk membantu masyarakat yang kebanjiran itu istri selalu memberikan izin juga. Alhamdulillah, walau tidak ada masalah. Apa ya, kalau masalah sih enggak. Yang penting gimana caranya kita menghandle istri. Iya, kan jadi juga itu. Paginya jualan. Jadi itu ya saya sering berkata sama istri saya, Pak. Insya Allah nanti sesudah dari sini kita mau bantu ngana. Begitu. Oke, tapi istrinya oke juga. Iya, oke. Alhamdulillah juga ya, kalau untuk kemanusiaan dia tidak pernah melarang saya. Iya.
Tidak pernah, kecuali waktu lalu saya masih di klub motor, kopdar atau touring begitu. Itu selalu dimarah itu. Sering. Pulang malam, tidak tahu apa mau dibikin. Itu sering dia. Kadang-kadang nggak sinkron antara hobi saya dengan dia. Kadang-kadang nggak sinkron. Tapi dengan adanya IEA ini ya, alhamdulillah dia juga bisa mengerti dan dia juga merasakan. Kadang-kadang ketika saya sampai dari kebencanaan dia tanya, kira-kira bagaimana di sana tadi yang? Yes. Apa ada yang bisa kamu lakukan di situ? Iya. Kamu membantu siapa? Ya saya jelaskan. Tidak ditanya kamu nggak apa-apa yang begitu. Kalau itu sih enggak kayaknya. Berarti dia lebih perhatian orang lain daripada Mas Bayu. Oke. Aduh. Tapi Mas Bayu tetap masih aman-aman saja dengan aktivitas di Indonesia escorting ambulans ini. Ya, alhamdulillah aman-aman saja kan. Komunitas ini juga kan tidak mengharuskan. Iya. Maksudnya mau ada waktu yang tidak ngoni harus datang kemari, enggak. Itu bagusnya Indonesia Escorting Ambulan, di mana kalian ada jiwa kemanusiaannya keluar, silahkan datang. Nama istrinya siapa, Mas? Gak apa-apa. Nanti disapa. Minta dukungan. Dek, abang minta dukungan sampai lahir. Sampai dunia kiamat. Aduh. Abang akan selalu ada untuk adek. Tapi untuk Indonesian Escorting Ambulans juga abang akan selalu ada. Aduh, ini yang agak sulit ini. Takut juga ini. Kalau bilang begitu juga, ngan ini. Bantu-bantu dulu masak lah. Oke, kalau Bro Fandi ini istrinya sering marah. Alhamdulillah saya masih kawin. Masih lajang. Untuk masyarakat khususnya para jomblo-jomblo wanita, ini calon imam yang baik. Calon imam yang baik, calon suami yang baik. Orang saja dibantu, apalagi istri. Ya kan? Orang lain saja dikasih perhatian, apalagi istrinya. Kira-kira kalau mau nikah, mau diajak jadi anggota juga istrinya? Kalau mau. Kalau tidak mau? Betul, di rumah saja. Oke, aktivitas selain ini, selain di escorting ini, Mas Fandi katanya owner rumah makan juga. Iya. Usaha rumah makan. Mau makan. Sudah lama. Dari 97. Dari 97 Ya, sudah. jadi itu usaha orang tua. Iya, orang tua tapi saya yang kelola. Oh, jadi Mas Fandi kelahiran dari bayi mengurusi rumah makan. Dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun jagain kasir. Maksudnya dari umur 5 tahun itu sudah berdiri. Sudah baku bawa dengan orang tua untuk kerja. Dari Manado, di Gorontalo. Sudah berapa cabang rumah makan? Ya baru satu. Oh, baru satu. Iya. Rumah makannya rumah makan apa ini? Rumah makan Idola. Di mana? Di Tenggela. Di Tenggela. Oh, di Telaga sini ya. Iya. Oke. Kalau ini Mas pecel pencuk. Pincuk. Oh, sorry. Oke, ini mungkin kita ada baiknya ya dari teman-teman memberikan penyampaian sesingkat mungkin untuk masyarakat terkait dengan tugas dari Indonesian Escorting Ambulance. Mas Bayu dulu. Apa kira-kira yang ingin disampaikan ke masyarakat soal ambulans yang harusnya kita mulai di dalam hati dan pikiran kita harus ada hati nurani sesama lah, membantu mereka untuk setidaknya bergeser sedikit dari ruas jalan. Silakan Mas Bayu. Ya, kalau dari saya ya untuk masyarakat Gorontalo, mari sama-sama kita prioritaskan kendaraan emergensi. Jangan jangan mementingkan ego sendiri. Iya. Kalau masalah buru-buru, semua orang buru-buru. Kendaraan emergensi juga lebih buru-buru dari Anda. Seperti itu. Mereka membawa nyawa. Iya. Dan dengan ketidaksadaran masyarakat Gorontalo itu bisa jadi nyawanya yang dibawa oleh kendaraan emergensi ini bisa melayang.
Jadi kalau dari saya, mari sama-sama kita prioritaskan kendaraan emergensi dan lebih pekalah terhadap bencana. Oke. Seperti itu. Kadang-kadang ada yang cuma balive sana kamari, daripada ngoni balive, mendingan ngoni petangan, Pak bantu kamari torang. Seperti itu. Tapi itu membantu live itu kira-kira membantu apa ya? Kalau Membantu mempublikasikan bahwa di sini banjir, di sini banjir. di sini ada bencana begitu ya. oh, mungkin di situ tersalurkan itu doa. sih, kalau di situ sih sudah ada tugasnya sih. Otomatis kan ada wartawan di situ. Nggak perlulah jadi ada wartawan dadakan lah. Mendingan daripada kalian angkat kamera kalian, mendingan kalian bantulah itu orang yang kesusahan. Oke. Kalau dari saya seperti itu. Mantap. Bro Fandi? Dari saya, kami sebagai relawan Indonesian Escorting Ambulance ini ingin memperbaiki citra dari ambulans. Karena saya dengar sebelum saya membangun IA ini, citra ambulans ini sudah rusak. Rusak di mana? Rusaknya itu di driver ambulans yang sering melaju membunyikan sirene, tapi di dalam ambulans itu tidak ada pasien. Kosong. Pernah ada? Banyak. Oh, jadi itu juga harus jadi perhatian. Ya. Jadi minimal mereka tahulah, rakyat Gorontalo lah, kalau kita ada berarti Itu ada pasien. Kalau tidak ada ini Indonesian Escorting Ambulance, tidak ada pasien. Bisa jadi. Cuma kadang-kadang kita juga kan namanya manusia kan pasti ada kerja, ada ini. Kadang-kadang kita juga tidak bisa membackup. Ya, memang itu juga harus kembali ke personalnya masing-masing, ke oknumnya. Kalau memang tidak ada urgensi, jangan sembarang menyalakan sirene. Cuman gara-gara tiba-tiba dia pengen buru-buru pulang, tiba-tiba dia pasang sirene. Jadi orang juga akan menilai ini tidak betul. Iya kan? Jadi Bro Fandi berkeinginan untuk merubah cara berpikir masyarakat, memperbaiki juga citra dari nama baik ambulans, khususnya para driver ambulans ini. Jangan pura-pura di dalam cuman isi kucing atau cuman isi tabung gas, pasang sirene juga ya. Iya. Oke, ada lagi? Dan juga alhamdulillah di Gorontalo ini sudah ada persatuan driver ambulans, itu PPAI. PPAI Gorontalo. Persatuan Persaudaraan pengemudi ambulans. Persaudaraan pengemudi driver ambulans. Persaudaraan pengemudi Ambulan Indonesia PPAI. Oke, itu seluruh Indonesia ada? Iya, Ada seluruh Indonesia. Dan Gorontalo insya Allah sedikit lagi bakal terbentuk. Yang bentuk teman-teman juga atau yang dorong untuk dibentuk juga itu teman-teman juga? Kita hanya mendukung saja. Mendukung. Kita hanya mendukung. Kalau dari anggota Indonesian Escorting ada juga yang dari ambulans, pengemudi ambulans tidak ada? Ada juga. Ada beberapa orang. Oke, kita dukung supaya terbentuknya persaudaraan pengemudi driver ambulans Indonesia di Gorontalo secepatnya, biar nanti citra ambulans juga tidak menjadi buruk di kalangan masyarakat. Oke, tidak ada lagi tambahan, mungkin harapan ke depan untuk masyarakat. Kalau dari saya yang terakhir, cukup tanggap dan perlu terhadap mobil-mobil emergensi saja. Itu. Karena mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Oke, terima kasih Bro Fandi, Mas Bayu sudah hadir di studio kami. Saya secara pribadi dan mewakili semua teman-teman yang ada di sini itu sangat mendukung profesi dan organisasi Indonesia Escorting Ambulance yang tanpa dibayar, tanpa mengharapkan imbalan, itu tetap bekerja memandu ambulans sampai dengan tujuan, biar pasien yang ada di dalam juga bisa selamat. Bismillah. Oke, sukses terus untuk Indonesian Escorting Ambulance Gorontalo. Saya Alan Pakaya di garis depan mengucapkan terima kasih untuk teman-teman berdua, Mas Bayu sama Bro Fandi. Jaya terus untuk Indonesian Escorting Ambulance Gorontalo dan jangan menyerah. Lakukan yang terbaik untuk Gorontalo. Salam, saya Alan Pakaya. Bye.